kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kepada para jamaah salat berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita yang sudah sampai di Al-Baqarah 40. Ini bunyi ayatnya tentang kewajiban Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat Allah, wa aufu bi ahdi, penuhi janjimu kepada Allah, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, takutlah hanya kepada Allah. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kamu kepada Al-Qur'an, ya. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan jadi orang kafir pada Quran. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan jual ayat Allah dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan bertakwa hanya kepada Allah. Yang berikutnya wala talbisul haqqo bil batil, jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wala taqtumul haqqo, jangan menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun. Lalu ayat terakhir wa aqimus shalah, laksanakan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang yang ruku. Ya, ini slide pertama. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang kewajiban dari Bani Israel. Pertama kita pahami dulu apa itu Bani Israel. Ya. Bani Israel adalah berasal dari dua kata, Bani dan Israel. Israel artinya nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak, Nabi Ishak punya bapaknya namanya Nabi Ibrahim. Itu ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad terus tadi bin Ismail bin Ibrahim, ketemunya di Nabi Ibrahim. Ya. Bedanya yang satu adiknya Nabi Ishak dengan ibu Siti Sarah, sedangkan Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Bani adalah keturunan, sehingga Bani Israel artinya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Lalu di tafsir benar ada munasabah, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Dikatakan di sini bahwa ikhtasat hadhil ayat, bahwa ayat 40 sampai 142 satu juz. Ya, cuma kan satu juz dari mulai awal Al-Baqarah ya. Tapi sampai 142 ini memang berbicara tentang kenyataan dan kejahatan Bani Israel. Padahal nenek moyangnya Nabi, tapi turunannya luar biasa jahat. Bisa kita lihat sekarang bagaimana ya mereka menjajah negara merdeka Palestina, namanya Israel, negara penjajah. Padahal mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu ini warning, ya saking banyaknya sampai ya 100 ayat lebih bicara tentang Bani Israel hanya di Al-Baqarah, belum nanti di surat-surat yang lain. Wa kanatil ayat as-sabiqah min awal Isra ila huna, sedangkan ayat sebelumnya dari 1 ya sampai ayat 39 itu poinnya adalah 1 tentang pembuktian wujud atau adanya Allah Ta'ala, pembuktian keesaan Allah Ta'ala, perintah hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, bahwa Quran adalah firman Allah sekaligus satu-satunya mukjizat yang abadi, beda dengan yang lain. Lalu juga bicara tentang bagaimana maha kuasanya Allah yang menciptakan manusia sekaligus memuliakan kita manusia. Juga Allah lah sebagai pencipta alam semesta ini. Ya. Kemudian juga di sebelumnya bicara tentang pilihan manusia, mau masuk surga atau neraka. Kalau masuk surga berarti pilihannya hanya satu, jadi orang beriman. Tapi kalau kamu beriman ya silakan, milih kafir boleh, milih munafik boleh. Ya,
Ya, tapi kalau mau masuk surga, pilihnya harus beriman. Kemudian juga setelah itu bicara tentang, nah ini ya, bangsa Yahudi. Ya, yang kita bahas sekarang. Secara umum mereka adalah bangsa pertama yang mendapatkan kitab suci, kitab samawi, kitab langit yaitu Taurat. Tapi mereka juga bangsa yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Aneh ya, mereka yang mendapat kitab suci, tapi mereka juga anti dengan umat Islam. Bencinya setengah mati. Bahkan juga benci dengan Al-Quran. Padahal Taurat juga dari Allah, Quran juga dari Allah. Harusnya kan mereka nggak benci. Padahal kalau kita lihat lagi nanti ayat-ayat berikutnya, bangsa Yahudi itu mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Muhammad diutus sebagai Rasul. Jadi kalau mereka ada permasalahan dengan orang-orang Arab misalnya, ya, terutama Yahudi Madinah, mereka akan mengatakan nanti kalau Nabi akhir zaman muncul, kami akan beriman kepada Nabi itu untuk memerangi orang Arab. Saking percayanya mereka kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Tapi ketika Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, mereka malah nolak, kan lucu. Ya, jadi ketika masa jahiliyah, ya, ketika Muhammad belum jadi Nabi atau Muhammad belum lahir, ketika ada permasalahan antara Yahudi dengan orang Arab, Yahudi selalu mengatakan nanti kalau Nabi akhir zaman muncul, kamilah orang yang pertama akan ikut pada Nabi itu untuk memerangi orang Arab. Karena itu orang Arab, terutama orang-orang Madinah, udah terbiasa dengan Nabi akhir zaman. Ya, sehingga ketika ditawarkan oleh Rasul saat itu, ya, di baiat Aqobah pertama kedua, mereka ikut karena mereka mendengar itu sering mendengar cerita Nabi akhir zaman akan muncul. Ternyata sebaliknya, Yahudi malah jadi musuh nomor satu umat Islam. Padahal dulu sebelum Muhammad jadi Nabi, mereka seolah-olah menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi. Ya, itulah Yahudi. Karena itu Allah ingatkan bangsa Yahudi, pertama akan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian wa dzakkarahum bil ahdil muakkad. Allah ingatkan juga tentang janji bangsa Yahudi, ya, untuk meyakini kerasulan Muhammad. Dulu sebelum Muhammad jadi nabi, mereka yang paling kencang teriaknya, kamilah bangsa pertama yang akan beriman kepada Nabi Muhammad. Kok buktinya ketika sudah jelas Muhammad jadi nabi dan rasul terakhir, mereka malah menjadi orang pertama yang mengingkari kerasulan Muhammad. Ini aneh. Makanya Allah ingatkan, mana janjinya? Ya. Juga tadi 40 sampai 142 Allah jelaskan tentang Yahudi dengan banyak model kalimat. Ada nanti bahasanya lemah lembut, ya, Bani Israil. Kan itu panggilan dengan lemah lembut. Wahai keturunan Nabi Yakub. Tapi kadang juga Allah menjelaskan dengan peringatan dan ketegasan. Kadang juga mengingatkan dengan banyaknya kenikmatan, dan kadang juga menyebutkan kesesatan Yahudi dan dalil-dalilnya. Ya, itu sedikit dari munasabah kaitan antara, ya, awal-awal Al-Baqarah dengan penjelasan tentang bangsa Yahudi. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk slide yang terakhir, ya, yang ketiga, tentang fikihnya. Iya, 4 ayat ini menunjukkan, menjelaskan tentang hukum-hukum yang tidak sedikit. Nanti dalam akidah,
dalam akhlak, dalam ibadah dan kehidupan itu dijelaskan dalam ayat ini. Apa saja? Pertama, ayat ini bicara tentang aujabat 'alal yahud alla yaqulu an ni'amillah allati an'ama biha 'alaihim wa alla yatanasawha. Ayat ini mengingatkan sekaligus mewajibkan kepada bangsa Yahudi jangan lupa sama nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa nikmatnya? Dijelaskan berikutnya. Ya, di antara nikmatnya adalah Allah selamatkan bangsa Yahudi dari kekejaman Fir'aun dulu di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan akhirnya nanti mereka bisa jalan di dasar Laut Merah. Ya, jadi lautnya terbelah, mereka jalan di dasar laut. Kalau mau kayak gitu ya coba ke Mantu Ancol misalnya, ada tuh yang kayak di akuarium itu. Ya, kayak SeaWorld itu juga beda banget. Ya, karena bicara tentang Laut Merah saat itu digambarkan dalam Al-Quran, itu lautnya setinggi gunung, tinggi banget, dan mereka jalan di dasar laut. Ya, sambil teriak-teriak kalau sampai balik lagi tuh laut mati semua. Ternyata Allah selamatkan mereka ya dari Eropa ke Asia. Tapi kemudian ketika Fir'aun dan tentaranya yang mengejar, dikembalikan lautnya sehingga Fir'aun dan tentaranya semuanya mati tenggelam. Kemudian Allah Ta'ala utus para nabi dari bangsa Yahudi. Ya, dari keturunan Nabi Yakub. Coba, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, terus Nabi Syuaib, terus Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu Nabi Daud, anaknya lagi Nabi Sulaiman, lalu Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya, lanjut Nabi Isa alaihi wassalam. Bayangkan berapa nabi itu. Ya kan? Dari mulai Nabi Yakub tadi kan, yang bilang Israel, keturunannya kan banyak jadi nabi. Saya ulang, anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Syuaib, terus Nabi Musa, Nabi Harun bareng Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman, lalu Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya, lalu Nabi Isa, ada 9. Sedangkan Nabi Ismail kosong, Nabi Muhammad. Padahal jarak dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa 500-an tahun. Ya kan? Maka disebutnya ya tahun Masehi dari kata-kata Al-Masih. Disitulah Nabi Isa lahir. Masehi. Kita pakai Hijriah karena bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jaraknya jauh 500-an tahun. Itu baru Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Bagaimana ke nabi-nabi sebelumnya? Ya, jadi kalau mau dicari nasabnya ketemunya semua di Nabi Ibrahim. Itu ya. Tapi Allah berikan kenikmatan dengan banyaknya para nabi dari bangsa Yahudi tadi, dari keturunan Nabi Yakub. Sedangkan dari ya orang-orang Arab, ya bangsa Arab nggak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kosong, Nabi Muhammad. Ya jauh luar biasa. Harusnya mereka di sini juga ya bersyukur sama Allah. Apalagi Allah Ta'ala berikan makanan dari langit, al-manna was-salwa. Ya. Tapi nanti ceritanya mereka bosan. Bayangin coba dikasih makanan dari langit bosan. Makanya mangkal banget tuh Nabi Musa tuh ya di ayat itu. Kalau bosan semua ke kota sana cari sayuran. Ya mau di sana mau bawang merah, bawang putih ada di sana. Dikasih makan tinggal makan, nggak pakai masak. Bahkan di tafsir dikatakan setiap pagi dan sore itu makanan udah ada di siap tinggal makan. Ya lama-lama bosan kalau dikasih makanan dari langit bosan. Dan kita coba dengar ada tahlilannya semangat, wah tahlilan lumayan ya. Yang 7 hari kita nggak makan malam ya. Ya kan? Jadi baik apa? Apalagi udah kenapa dari 40 wah semangat. Bawa besek pulang. Baru begitu ini makanan dari langit bayarnya. Bisa bilang bosan atau banget? Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala keluarkan 12 mata air dari batu besar.
Ya, di padang pasir kehausan, nggak ada minum. Lalu ada batu besar di sana. Allah bilang sama Nabi Musa, ketuk itu batu besar, keluar 12 mata air. Kenapa? Karena Nabi Yakub anaknya 12, laki-laki semua. Dikit anaknya ya. Berapa? Nabi Yakub punya anak berapa? 12, laki-laki semua. Nah, dari 12 inilah menjadi suku bangsa Yahudi. Gitu loh. Aduh, nggak tahu, tuh saya nggak diundang nikahnya. Ya Allah alam ya. Allah, ada yang bilang 2, ada yang bilang lebih. Ya, nggak tahu. Iya, belum dijelasin di sini, atau saya juga belum baca dalam ya. Tapi intinya ada yang mengatakan minimal 2, karena kayaknya siapa Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu beda ibu. Makanya kan cerita di surat Yusuf itu kan Nabi Yusuf dia dekatnya sama saudaranya Bunyamin tadi. Ya, Bunyamin ya, bukan Benyamin. Benyamin mah pelawak senior ya. Namanya Bunyamin. Ya kan? Ceritanya nanti silakan dibaca di surat 12 tentang Nabi Yusuf ya. Dan nanti yang tarik saudaranya itu Bunyamin karena dia saudara sekandung. Sedangkan dengan yang lain yang 10 itu beda ibu. Ya, wallahu a'lam. Oke, lanjut. Ya. Allah Ta'ala juga berikan kepada bangsa Yahudi kitab Taurat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad di sana. Makanya kok aneh, ya? Awalnya mereka beriman, tapi ketika betul-betul jadi Rasul malah menolak. Lalu ada kenikmatan kepada orang tua bangsa Yahudi di masa Nabi Musa sampai dengan kenikmatan kepada anak-anaknya. Bangsa Yahudi di masa Nabi Muhammad, Allah ingatkan, ini tetap ada keterkaitan. Ya, Allah berikan kenikmatan kepada nenek moyangnya. Ya, bangsa Yahudi di masa Nabi Musa, ingat nih bangsa Yahudi yang di masa Nabi Muhammad di Madinah terutama. Ingat sama kenikmatan yang Allah berikan. Karena kemuliaan anak bergantung pada kemuliaan orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus, namanya kan anaknya ikut-ikutan bagus. Coba maaf orang tuanya misalnya bolak-balik masuk penjara bukan karena politik ya, karena kriminal, kan anaknya malu. Ya kan? Bapak lu di mana? Jangan kelihatan. Itu kerjanya di Cipinang, uang kerja emang tinggal di situ dia. Bolak-balik ntar nyolong apa. Kan malu. Ya, sama dengan sahabat dulu yang malu. Siapa ya? Nama bapaknya Abu Jahal, kenal? Nah, nama anaknya Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah ini bertanding dengan Khalid bin Walid. Siapa yang duluan mati syahid? Kenapa? Karena orang tua mereka kafir. Khalid juga orang tuanya kafir. Al Walid bin Mughirah kafir. Bahkan dia yang mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad. Abu Jahal jelas-jelas kafir. Anak-anaknya masuk Islam. Makanya anak-anaknya bertanding gimana caranya biar kami masuk surga. Jangan sampai kayak orang tua kami. Ternyata Ikrimah yang lebih dulu mati syahid. Sedangkan Khalid bin Walid justru mati di tempat tidur. Makanya dia sedih banget. Ya Allah, saya matinya kayak onta katanya. Ya, mati di tempat tidur kayak onta. Karena begitu mau dimandikan, ini badannya bagian depan habis hancur, lebih dari 70 luka. Belakangnya bersih. Itu kira-kira pemberani apa pengecut? Belakangnya nggak ada luka sama sekali, lukanya di depan semua. Ya. Sedangkan Ikrimah dia bikin namanya pasukan berani mati. Ketika perang lawan Romawi, ya, dan terdesak, maka Ikrimah mengatakan siapa yang siap mati syahid bersama saya. Ya, akhirnya kalau tidak salah kumpullah, ada yang bilang 300, ada yang bilang kurang, udah itu menerjang musuh terus sampai ke belakang. Ya. Padahal sudah dilarang oleh temannya, kalau itu jangan. Ya kalau dikalah kita mundur aja. Jangan. Ya.
Saya nggak mau kayak bapak saya. Dan satu-satunya cara saya biar masuk surga adalah dengan mati syahid. Itulah yang bikin sedih Khalid bin Walid. Itu ya, ini akan nikmatan. Ketika orang tua punya anak ikut-ikutan. Tapi kalau orang tua namanya jelek kan anak yang malu. Itu dia terjadi pada sahabat. Ya. Karena itulah Bani Israil, bangsa Yahudi dipanggil dengan ya Bani Israil, wahai keturunan Nabi Yakub, malu dong. Bapakmu kan nabi. Bahkan banyak nabi yang ada pada Bani Israil tadi disebutkan. Kok bisa-bisanya kalian malah orang yang pertama menentang nabi, orang yang pertama menentang Islam, orang yang pertama menentang Quran. Malulah sama orang tuanya. Ya, mungkin misalnya nih ada kiai punya anak-anaknya Bandung, nanti kamu punya anak kiai, ya kan? Malu sama bapakmu. Kok bisa sih kiai anaknya begini gitu kan? Itu baru kiai, gimana bicara nabi? Ya itu maksud dari penjelasan ini. Karena kalau ya bapaknya mulia, anaknya ikut-ikutan takut namanya. Makanya tidak sedikit orang yang kemarin ikut pilkada bawa nama orang tuanya, bawa nama tokoh. Oh, kakek saya nih, ya kan, yang punya Bekasi, itu kan ya, turunan siapa? Kiai Nur Ali kan. Oh, ada nih orang Katakwa, ini kan pasti bawa labelnya. Kenapa? Biar dapat suara. Itu nggak ada masalah. Yang penting ketika kerja benar-benar gitu kan. Oke, ya. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada bangsa Yahudi juga menjadi penyebab eksistensi mereka sampai sekarang. Nah, kemudian ketika diingatkan tentang banyaknya nikmat Allah, harusnya bangsa Yahudi punya rasa malu. Gimana caranya? Jangan maksiat. Juga rasa malu bangsa Yahudi ini harusnya menjadikan mereka jadi bangsa pertama yang beriman kepada ya Rasulullah SAW dan kitab suci Al-Quran. Yang berikutnya bicara tentang kewajiban bangsa Yahudi itu untuk memenuhi janjinya. Apa itu janjinya? Mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, termasuk mengikuti wasiat-wasiat Allah, itu beriman kepada Rasul, yang ini juga dijelaskan dengan detail dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, jika bangsa Yahudi benar-benar memenuhi janjinya, pasti Allah juga memenuhi janjinya, yaitu memasukkan bangsa Yahudi ke dalam surga. Dan kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Yahudi, umat Islam juga sama. Ya, dengan beberapa ayat di antaranya dalam Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janji. Dan juga di An-Nahl ayat 91, ya, aufu bi ahdillah idza ahadtu. Lalu yang berikutnya, perintah Allah pada bangsa Yahudi untuk takut hanya pada Allah, ya, perintah beriman kepada Al-Quran, larangan menjadi ya orang yang ingkar kepada Nabi dan Al-Quran. Nah, ini poinnya nih, larangan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Ini maksudnya adalah larangan menerima suap. Ya, terutama bagi pendeta Yahudi agar mereka mau merubah isi kitab Taurat. Tapi ini juga menjadi dalil bagi umat Islam, ya, apakah boleh atau tidak menerima upah atau honor untuk mengajarkan Al-Quran. Di sini ulama beda pendapat. Pendapat pertama dari Imam Az-Zuhri dan ahli ra'yi, haram menerima upah atau honor mengajar Quran. Dengan dalil ini, jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tapi pendapat kedua, ini pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh menerima upah atau honor belajar Quran berdasarkan hadis Nabi ketika bicara tentang ruqyah. Ya, jadi ada sahabat Nabi yang lewat satu kampung, lalu ada orang gila di sana. Ya, akhirnya sahabat Nabi dipanggil, bisa ngobatin dia enggak? Mau bilang enggak karena malu, akhirnya udah diobatin, dibacain Al-Fatihah. Udah kan? Besoknya lewat lagi, baca Fatihah lagi, lama-lama sembuh tuh orang gila. Akhirnya karena seneng banget ya warga sana, ya ada orang gila bisa sembuh,
dikasih kambing banyak, upahnya kambing, kambingnya dibawa ke Rasul. Lalu sahabat ini cerita, ya Rasul saya begini-gini nih, saya bacain Fatihah tuh orang, berapa kali, berapa lama sembuh, ini upahnya, boleh nggak ya Rasul saya terima? Nah, muncullah hadis ini, bahwa sungguh yang paling berhak menerima upah adalah yang mengajarin Al-Quran. Dia tadi yang bacain Quran tadi, bacain Fatihah. Ya. Sedangkan tadi kias yang mengatakan bahwa ngajarin Quran kan sama kayak sholat sama puasa, nggak butuh upah. Ini beda, karena sholat dan puasa itu hubungannya dengan diri sendiri, sedangkan ngajar juga hubungannya dengan orang lain. Itu ya, maksudnya itu nanti akan ada perbedaan pendapat dari ayat ini. Padahal maksud ayat ini bukan nggak boleh menerima upah dengan mengajarkan Quran, tapi ini cerita zaman dulu pendeta Yahudi berani merubah kitab Taurat berdasarkan pesanan. Ya, tolong rubah dong ayat ini nih, ya dikasih riswa atau sogokan, itu maksud. Oke, kemudian ada larangan bangsa Yahudi dan lainnya mencampur kebenaran dari kitab suci dengan kebatilan. Maksudnya apa nih? Tadi ini penekanan yang sama, yaitu merubah, mengganti dan menyembunyikan firman Allah dalam Taurat, di antaranya tentang kerasulan Muhammad. Ya. Lalu ini juga dikatakan bahwa kekafiran Yahudi kepada kerasulan Muhammad disebut kafir inat, bukan kafir jahil. Kalau kafir jahil, dia kafirnya karena nggak tahu. Itu bisa diobatin, kenapa? Suruh ngaji. Tapi kalau kafirnya kafir inat, durhaka, dia udah tahu tapi nggak mau. Ini yang bahaya. Oke, ada pertanyaan silakan. Oh, Pak, ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini masalah nama nih Pak Ustadz. Kalau dalam Injil kan Nabi Yusuf itu sering dikatakan Yosef gitu ya kan. Ibrahim, Abraham. Iya. Begitu juga Daud, David dan sebagainya, masih ada lagi lah gitu. Itu kata-kata itu asalnya apakah memang dari kitab Injil atau memang rekayasa dari kaum Kristiani atau Nasrani? Nah, kedua yang ingin saya tanya lagi, Yahudi ini kan ada beberapa pernah pengajar dari taklim di sini juga mengatakan, jadi keturunan istilahnya kayak Israel ini masih jauh dari zaman-zaman Nabi sekian lama gitu istilahnya. Jadi memang karakternya ini beda gitu. Jadi apakah dia karena gimana ya, udah pengaruh ke nikmatan dunia atau bagaimana Pak Ustadz, sehingga kalau ditelusuri dari sejarah nabi-nabi Yakub dan sebagainya kan semestinya dia memang paling beriman ya kan, sehingga sekarang berbalik keadaannya gitu. Apakah memang karena istilahnya memang pengennya kan dari suku dia gitu, karena Muhammad kan dari suku Quraisy gitu. Ya mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, yang lain. Iya. Yang pertama, kenapa kok namanya beda? Di sini Yusuf, di sana Yosef. Di sini Daud, di sana David. Bahkan juga nama malaikat, di sini Mikail, di sana Michael. Di sini Jibril, di sana Gabriel. Ya, gimana ya, itu penerjemahan di sana. Ya kan? Termasuk ulama-ulama Islam. Di sini Ibnu Sina, di sana Avicenna. Ya, Ibnu Sina ahli medis, ahli kedokteran. Dikenalnya Ibnu Sina, di sana Avicenna. Ya. Kemudian ada selat yang dekat antara Afrika dengan
Eropa namanya Jabal Torik, sampai sana Gibraltar. Mungkin diantaranya karena pengucapannya yang sulit. Ya. Dan memang tiap bahasa punya keunikan. Gitu ya. Di sana namanya Muhammad, sampai sini Muhammad. Ya kan? Di sana Abdullah, sampai sini dulu. Ya iya kan, maksudnya hampir semua daerah ada kayak gitu. Namanya Muhammad jadi Muhammad, Abdullah jadi dulu. Ujungnya doang diambil ya kan? Maksudnya nggak hanya bicara ini, kita pun juga sama. Nah, Yusuf ucup. Nah, soal iya. Ya, jadi nggak hanya itu ya karena faktor bahasa. Ada orang yang ribet amat ngomong gitu. Itu dialeknya. Jadi bukan faktor kitab suci karena memang tadi di sana susah. Ya, akhirnya dicari yang gampang. Ya kan? Semuanya kita nggak bicara yang jauh, yang dekatnya Betawi itu udah beda. Ya kan? Itu ya. Jadi memang ini faktor ya, faktor dialeknya, faktor bahasanya sehingga mereka cari yang gampangnya apa ya. Oke. Yang kedua nih, kok Yahudi emang kerasnya luar biasa. Kenapa ya? Emang dari dulu sejak zaman nenek moyangnya Nabi Yakub udah kayak gitu. Coba lihat, ya kan? Saudaranya padahal saudara sebapa sampai mau dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Nabi Yusuf kan. Masalahnya apa? Sepele. Nabi Yusuf waktu kecil dia cerita sama bapaknya Nabi Yakub, ayahku semalam saya mimpi melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud sama saya. Apa kata bapaknya? Jangan cerita sama yang lain ya. Karena bapaknya udah tahu karakter kakak-kakaknya kayak apa. Ternyata ya yang namanya kadang tembok bisa ngomong ya kan. Kalau cerita mereka pasti jangan cerita ya, jangan cerita, ayah nyamuk mana-mana. Ayah tahu lah tuh saudara-saudaranya. Ya timbang mimpi kesel saudaranya, wah ini bahaya. Udahlah kita matiin aja Yusuf dulu. Cuma kan nggak tega, akhirnya dibuang ke sumur. Cuma sampai ya pulang ke rumah, sampai ke rumah bapaknya, ya bajunya Nabi Yusuf diambil, kemudian dikasih darah-darah palsu, dikasihlah ke bapaknya. Nabi Yusuf udah mati dimakan serigala. Ini buktinya nih bajunya berlumuran darah tapi kagak sobek. Percaya nggak? Percaya nggak? Nanti dimakan serigala tapi bajunya nggak ada yang sobek. Makanya bahasa mereka wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau ayahku pasti nggak percaya sama kami. Emang nggak percaya. Ya, bayangkan itu baru masih basic, baru di bapaknya Nabi Yakub, anaknya udah dengkinya luar biasa, padahal masih satu bapak. Jadi memang sifat yang paling berat dari bangsa Yahudi itu dengki, hasad. Makanya kita diminta wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita minta berlindung pada Allah dari sifat dengki ketika dia dengki. Itu orang Yahudi dengkinya luar biasa. Ketika Muhammad kecil usia 12 tahun dibawa sama pamannya ke negeri Syam buat dagang, di tengah jalan ketemu pendeta Nasrani, Bahiro. Apa kata pendeta Nasrani? Disuruh lanjut ke Syam atau suruh bawa pulang? Bawa pulang. Ini calon nabi nih, kelihatan. Pendeta Nasrani pun tahu kenapa di Injil udah ada. Ini calon nabi. Jangan diterusin ke Syam. Kenapa? Kalau sampai ke negeri Syam ketemu orang Yahudi, mati ini anak. Karena pekerjaannya orang Yahudi bunuhin nabi-nabinya. Ya, nabi-nabinya dibunuh. Nabi Zakaria dikejar-kejar, ya, masuk ke dalam pohon, mukjizatnya dibelah ke pohon, mati. Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria, dipenggal palanya. Dipenggal. Padahal sama-sama keturunan Yahudi. Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib, ternyata yang disalib orang yang nunjuk. Nabi Isa mau diangkat ke langit. Nabinya sama-sama Yahudi, sama-sama keturunan Nabi Yakub, itu aja udah dibunuh dan diancam dibunuh, apalagi yang bukan keturunan Nabi Yakub seperti Nabi Muhammad ini.
Ya, jadi satu kesukuannya kuat, tapi kalau nabinya berbeda dengan maunya Yahudi, nabinya malah yang dibunuh. Makanya kalau lihat sekarang Israel membunuh ya warga Palestina, udah kayak apa? Gak ada salahnya. Emang dari dulu kayak itu. Jangankan rakyat biasa kayak kita, nabinya jadi bunuh. Ya, itulah karakter mereka. Makanya kenapa banyak nabi yang turun pada Bani Israel. Kira-kira nabi itu kalau diutus pada masyarakat yang soleh atau masyarakat yang rusak? Iya, kalau diturunkan pada masyarakat yang soleh, nabinya nganggur. Disuruh sholat, disuruh zakat, udah zakat, disuruh tauhid, udah tauhid, nganggur kan nabinya. Iya, ngapain orang udah soleh semua? Makanya satu, kenikmatan bangsa Yahudi banyak para nabi, tapi yang kedua itu sebenarnya memperlihatkan bahwa mereka tuh bangsa yang rusak. Karena banyak nabi yang turun di sana untuk meluruskan lagi. Saking rusaknya bangsa Yahudi, nabinya belum mati aja udah sesat. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika wafat baru ada yang murtad. Masih pantas nabinya udah nggak ada. Nabi Musa datang ke Bukit Tursina menerima kitab Taurat, iktikaf 40 hari di gunung. Jangan ikut-ikutan ya. Kita iktikafnya di masjid aja. Kayak Nabi Musa iktikafnya di gunung, masuk angin. Iya, repot juga nyari makannya. COD sampai mau ke sono, COD ke puncak gunung. Ya. Nah, begitu Nabi Musa balik lagi ke bangsa Yahudi, mereka sudah nyembah patung anak sapi. Berapa lama ditinggal? 40 hari. Ditinggal banget ya? Enggak. Nabi Musa iktikaf di Gunung Tursina, masih ada Nabi Harun yang menjaga bangsa Yahudi. Masih sesat juga. Bayangkan masih ditungguin Nabi loh 40 hari, masih sesat. Apalagi sekarang udah nggak ada nabinya. Jadi memang karakternya rusak. Ya, pandai berbohong, bersilat lidah. Kami membela diri yang dibunuh sampai puluhan ribu orang. Ya, ngeri. Makanya kalau bicara bangsa Yahudi emang cuma ada satu kata, pakai bahasa pedang, nggak ada bahasa omongan. Nggak bisa. Pakai bahasa pedang aja mereka masih nyari cara bahwa yang dihajar adalah orang-orang sipil, berhadapan sama Hamas, kabur mereka. Yang dicari sipil aja. Ya. Itulah Yahudi. Ya. Pertama mereka merasa sukunya yang paling hebat. Bahkan di kitabnya sekarang namanya kitab Talmud, ya, bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang superior. Selain bangsa Yahudi, mereka adalah kera dan babi. Kita dianggap kera dan babi. Makanya membunuh bangsa di luar Yahudi buat mereka halal. Karena kita tidak dianggap manusia sama mereka. Makanya Allah ingatkan terus, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tapi tetap aja bebel mereka. Ya, paling gampang lihat aja sekarang kayak gimana bebelnya. Itu ya. Oke, ada yang lain silakan. Tanya, silakan. Lanjut. Oke. Ya, kemudian bangsa Yahudi juga mendapatkan perintah sholat dan juga zakat. Jadi sholat dan zakat tidak hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Musa pun ada perintah sholat dan zakat. Cuma bedanya sholat di masa itu bangsa Yahudi tidak mengenal ruku. Makanya Nabi Sulaiman wafatnya ketika berdiri lagi sholat. Ya, lama wafat. Ya, dalam kondisi berdiri, ketika tokatnya dimakan rayap patah, barulah Nabi Sulaiman yang sudah lama wafat jatuh. Barulah mereka sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Karena sholatnya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena itulah di ayat ini dikatakan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang yang ruku. Ini sebenarnya bicara tentang sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Juga ada perintah zakat, karena bicara zakat, sholat membersihkan jiwa dan zakat membersihkan harta. Cuma dan nilai plus dari zakat, di sini ada kesolehan sosial karena membantu orang lain. Ya. Sehingga ada saling bantu, orang kaya membantu orang miskin dengan zakat dan yang lainnya. Orang miskin juga membantu orang kaya dengan tenaga dan yang lainnya. Oke, itu akhir dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 43. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.